Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Ini kita akan membahas mengenai cara mencari informasi mengenai biografi rawi dan jarh wa ta'dil dari atau menggunakan software Jawami'ul Kalim dan juga mengkonfirmasinya dengan software Maktabah Syamilah. Jadi masing-masing software ini akan mempunyai kelebihan masing-masing. Kalau di Jawami'ul Kalim mencari informasi mengenai biografi rawi mudah dan dia disediakan secara otomatis, akan tetapi kekurangannya adalah bahwa dia tidak menyebutkan sumber atau sumbernya tidak bisa dipastikan sesuai dengan versi cetak halaman berapa, jilid berapa. Oleh karena itu nanti kita akan menggunakan Jawamiul Kalim untuk mencari rawinya. Kemudian kita untuk mengkonfirmasinya supaya nanti kita punya punya data mengenai cetakan bukunya dan jilid dan halamannya untuk ditaruh di footnote, itu kita menggunakan Syamilah. Jadi misalnya ini kita pakai Jawamiul Kalim, kita buka hadis saja, misalnya Hakul Muslim ini. Kita pilih salah satu, kita klik Art. Nah, kalau udah diklik seperti ini, kita lihat bahwa kan ini hadis hasil takhrij ya, hasil takhrij hadis Hakul Muslim al Muslim. Ini kalau di Kutubus Sittah ada banyak ya, ada 15. Tapi sebenarnya lebih ini. Karena ada yang lil Muslim alal Muslim. Tapi ya tidak dimasukkan di sini oleh Jamil Kalim. Oke, kita nggak bahas itu. Kita bahas tentang cari rawinya. Jadi kalau kita tampilkan masing-masing hadis ini, kita klik dua kali, dia akan tampilnya hadisnya lengkap dengan sanadnya dari kitabnya. Dan dia juga menyebutkan jilid dan halaman ya sebenarnya. Cuman informasi kitabnya ini tidak tidak lengkap. Terus juga tidak semua kitab disebutkan jilid dan halamannya. Nah kalau sudah ditampilkan hadisnya, ini nama rawi, semua rawi dalam sanad itu, kalau kalian perhatikan itu semuanya berwarna merah. Ya, semua nama di sini berwarna merah. Berwarna merah ini artinya bisa diklik ini. Ketika klik akan muncul jendela baru. Nah, ini informasi mengenai rawi tersebut, biografinya. Raqmur rawi nomornya 42469468. Kunyahnya Abu Abdillah. Ismur rawi namanya Muhammad bin Yahya bin Abdillah bin Khalid. Kemudian nama terkenalnya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Kemudian rutbahnya, ini jarh wa ta'dilnya ya. Jarh wa ta'dilnya adalah thiqatun hafidhun jalilun. Seorang yang thiqah, hafal dan ya berkedudukan tinggi. Tahun lahir 172, tahun wafat 258. Jadi ini sudah lengkap informasinya mengenai nama dan tahun lahir, tahun wafat. Kemudian di sini ada jarh wa ta'dilnya. Kalau kita klik sampingnya, Abu Bakar bin Abi Dawud mengatakan Amirul Mukminin fil hadis. Dia adalah Amirul Mukminin dalam hadis. Abu Bakar bin Ziyad Asy-Syafi'i mengatakan imam fil hadis, orang imam dalam bidang hadis. Abu Hatim Ar-Razi thiqatun imamu ahli zaman, seorang thiqah, seorang imam dari pada zamannya dan seterusnya. Tetapi masalahnya ini banyak ya. Kalau kita scroll scroll down ini banyak. Tapi masalahnya ini kan dia tidak menyebutkan sumber. Ya kita bisa coba nyari-nyari ya. Ini kita kira-kira misalnya kalau Abu Hatim Ar-Razi kira-kira di kitab Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim. Misalnya begitu. Abu Zur'a Ar-Razi kira-kira ada di kitab Al-Jarh wa Ta'dil karena itu adalah kutipan yang sering diambil oleh penulisnya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Eh, Abu Hatim bin Muhibban Al-Busti kira-kira di kitab Al-Thiqat. Ini disebutkan Dzakarahu fi Thiqat. Tapi kan artinya kita harus nyari sendiri ya, cari lagi. Tapi ini ada lengkap. Dan ini kalau kalian misalnya ngambil seperti ini, langsung ditulis di misalnya kalian nulis skripsi atau makalah. Kemudian dijadikan data ini diambil, tapi tidak menyebutkan referensi tanpa referensi, itu tidak boleh. Itu datanya tidak valid jadinya kan, nggak ada referensinya. Atau kalau referensinya ke Jawamiul Kalim itu juga tidak valid. Kenapa?
Karena ini kan sudah olahan. Data ini data olahan sebenarnya, bukan data primer, bukan dari sumber primernya. Dan data olahan ini kadang-kadang dan sering kali kita menemukan bahwa Jawahirul Kalim ini tidak akurat mengutipnya, tidak presisi. Kadang sering dirubah atau salah atau ya namanya dia menghandle puluhan ribu rawi ya. Data itu kan diolah dari puluhan ribu rawi dari berbagai sumber berpuluh-puluh jilid buku. Jadi artinya kemungkinan kesalahan itu sangat besar. Walaupun ini membantu ya, membantu kita untuk mencari. Tapi kan data ini tidak bisa kita pastikan. Untuk memastikan bagaimana ya harus kembali kepada kitab kitab cara wa ta'dilnya yang primer. Nanti kita akan akan sebutkan caranya, jelaskan caranya. Nah, ini kemudian sampingnya ada syuyukh, ini adalah nama-nama gurunya. Informasi ini bisa diambil tapi harus menyatakan sumber. Ini kalau di sini gurunya disebut ada 279 guru. Murid-muridnya di sini disebut ada 153. Kemudian ada Tahdzibul Kamal. Nah, ini yang penting nih. Dia di sini mengutip Tahdzibul Kamal tapi tidak semuanya, tidak lengkap 100% ya. Dia hanya mengutip nama, kemudian nama sebagian nama guru dan nama murid. Artinya dia meringkas ini. Tetapi walaupun demikian, ini kan ada beberapa kutipan-kutipan yang ini kita bisa ambil, kemudian kita cari cari di Maktabah Syamilah. Jadi kita menggunakan data ini, sebagian dari data ini hanya untuk mencari. Nanti kemudian kita ketika buka di Tahdzibul Kamal di Maktabah Syamilah, kemudian kita kita ambil lagi datanya dari sana dan dengan menyertakan jilid dan halamannya. Ya misalnya kita ambil susunan namanya kan, ya, misalnya nih ya. Muhammad bin Yahya bin Abdullah bin Khalid bin Ibnu Abi Dzu'aib Az-Zuhli Abu Abdullah An-Naisaburi Al-Imamul Hafidz. Susunan ini kita bisa ambil beberapa. Misalnya Ibnu Ibnu Dzu'aib Az-Zuhli atau Dzu'aib Az-Zuhli kita masukkan misalnya. Karena ini kemungkinannya sedikit yang punya nama seperti ini ya. Jadi kita pindah ke Syamilah. Kita pindah ke Syamilah dulu. Ya, ini Syamilah. Pergi ke Bahas. Kita tentukan kitabnya, yaitu Tahdzibul Kamal. Cari Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal karya Al-Mizzi. Ingat jangan salah, jangan Tahdzibul Kamal. Kalau Tahdzibul Kamal ini ringkasan dari Tahdzibul Kamal karya Az-Zahabi. Juga ada Ikmal Tahdzibul Kamal Mughlatoy, ini penyempurnaan. Ada Khulasa Tahdzibul Kamal, ini ringkasan juga. Kita ambil Tahdzibul Kamal, kemudian kita tulis di sini Ibnu Zu'aib Az-Zuhli. Ingat tulisannya, maaf, belum. Tulisannya harus tepat ya, benar, tidak boleh salah. Kalau salah tidak ketemu. Nah, ini ketemu biografinya. Coba lagi klik belakangnya. Ya, ini. Muhammad bin Yahya bin Abdullah bin Khalid bin Faris bin Du'aib Az-Zuhli Abu Abdullah An-Naisaburi Al-Imamul Hafidh. Jadi namanya ini nama lengkapnya. Baik, kita lihat di depannya ini ya. Ini adalah nomor biografi di Tahdzibul Kamar 56 5686. Kha itu artinya adalah Bukhari.
Kha artinya Bukhari. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian empat, ini adalah Sunan Arba'ah. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Sunan Arba'ah. Jadi ini kode ini dibuat oleh Al-Mizzi dan dia menjelaskannya di awal kitab di Muqaddimah dia jelaskan kode-kodenya ini. Jadi kalau kita merujuk ke Muqaddimahnya kita akan ketemu. Udah ini namanya. Ini jangan lupa ini adalah halamannya 26. Maaf, jilidnya 26, jilid 26. Halaman 617. Informasi kitabnya di sini kuning ini. Kemudian kalau kita pergi ke next page-nya, rawaan, ketika rawaan ini informasi sudahnya ini adalah guru-gurunya. Jadi kalau kalian misalnya nyari gurunya di sini. Untuk memastikan ketersambungan sanad, itu di sini. Ibrahim, Ibnul Hakam, Ibnu Aban, dan seterusnya. Ini ada kodenya ya. Misalnya Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi. Dal, berarti Abu Dawud. Jadi hadisnya Az-Zuhli yang diriwayatkan dari Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi itu ada di Abu Dawud. Kalau nggak ada kodenya berarti tidak ada di Kutubus Sittah atau buku-buku karangan Ashabu Kutubus Sittah. Karangan Bukhari, Muslim dan lain-lain itu. Kemudian ini nggak ada, ini dal berarti Abu Dawud, sin berarti Nasai, qaf Ibnu Majah, dal qaf Abu Dawud Ibnu Majah, dan seterusnya ya bisa dilihat. Next page-nya ini adalah masih guru-gurunya, sangat banyak sekali gurunya. Kemudian rawa anhu, ini setelah 4 halaman baru rawa anhu. Rawa anhu ini adalah murid-muridnya. Biasanya al-jamaah siwa muslim. Al-jamaah berarti maksudnya adalah kutubus sittah semuanya. Siwa muslim. Kecuali Imam Muslim. Ya, ya. Dan ada kisah unik ini ya. Ini pernah saya ceritakan mungkin ya. Muhammad Udzil ini kan sebenarnya selevel dengan Imam Bukhari. Meninggalnya juga hampir sama. Dia 258, Bukhari 256. 258, 25. Jadi beda 2 tahun. Tetapi Zuhli ini, Muslim ini, dia adalah murid Bukhari dan Muslim, murid Az-Zuhli. Az-Zuhli seorang imam, Bukhari juga seorang imam. Tapi Zuhli ini, ya cerita ini entah benar entah tidak ya. Tetapi ada yang menginyalir begitu. Ketika Imam Bukhari pulang ke kampungnya, ke Naisabur ya, bukan ke kampungnya, ke Naisabur. Di sana Az-Zuhli itu kan dia seorang imam, dia muridnya banyak. Ketika Bukhari datang, kemudian orang-orang pada pindah belajar ke Bukhari. Ya, wajar ya, dia kayak ada bintang baru begitu. Dan Bukhari waktu itu sudah sangat terkenal, sudah sangat tua waktu itu ya, sudah akhir-akhir hidupnya. Jadi ketika Bukhari ke Naisabur, semua orang kemudian mengambil hadis dari Bukhari, sehingga kemudian majelisnya Az-Zuhli ini menjadi sepi gitu ceritanya. Kemudian menjadi sepi. Kemudian eh Imam Muslim kan juga termasuk muridnya Az-Zuhli dan kemudian juga ngambil dari Bukhari gitu. Nah, kemudian Az-Zuhli, Imam Bukhari pada waktu itu dituduh mempunyai pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk seperti pendapatnya Mu'tazilah, dan itu pendapat yang dipaksakan selama berpuluh tahun dan semacam menjadi dendam dari Ahlussunnah kepada Mu'tazilah, sehingga orang-orang yang punya pendapat seperti itu setelah Mu'tazilah kalah ya, setelah Mu'tazilah itu waktu itu Mu'tazilah di dibantu oleh para penguasa. Ketika penguasanya pada jatuh, yang Mu'tazilah kan kemudian kembali kepada Ahlussunnah ya. Dan waktu itu kan Mu'tazilah mereka membunuh dan menyiksa banyak ulama untuk memaksakan pendapat itu. Intinya kemudian ketika sudah tidak ada Mu'tazilah lagi, kemudian itu menjadi isu yang sangat sensitif. Kalau ada orang ulama gitu yang punya pendapat seperti Mu'tazilah pasti langsung dianggap menyimpang, kafir dan seterusnya. Nah, Bukhari dituduh seperti itu. Bukan cuma oleh Az-Zuhli sebenarnya, oleh ulama yang lain seperti Ibnu Abi Hatim, Abu Hatim, Abu Zur'ah dan lain-lain. Nah, kemudian karena Bukhari ini banyak muridnya tadi ketika di Naisabur, kemudian Az-Zuhli mengangkat isu ini ceritanya.
itu mengangkat isu ini kepada masyarakat sehingga kemudian orang-orang menjadi tidak mau mengambil dari Bukhari. Bukhari kemudian ditinggalkan. Ya, ini entah motivasinya ini yang kita tidak pastikan. Apakah motivasinya gara-gara waktu itu Bukhari itu muridnya banyak, kemudian Adzuli sedikit, sehingga kemudian dia mengangkat isu itu, ataukah karena memang ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa Bukhari ini salah atau menyimpang gitu ya. Intinya kemudian Bukhari dijauhi dan kemudian dia keluar dari Nasaibur. Eh, Muslim, Muslim ini murid setianya Bukhari. Ya walaupun dia tidak lama ber, berguru kepada Bukhari tidak lama dan usianya juga nggak terlalu jauh ya. Beda sekitar 15 tahun aja. Ya artinya itu hampir seperti kolega lah ya. Tapi dia banyak mengambil hadis dari Bukhari dan dia meyakini keimaman Bukhari. Dalam sebuah riwayat bahkan dia pernah mencium kaki Bukhari, mengakui keilmuan dari Bukhari. Nah, Muslim ini dia punya riwayat hadis dari Zuhli, punya riwayat hadis dari Bukhari. Karena mereka berseteru, eh, ceritanya nih ketika Az-Zuhli kemudian mengangkat isu itu, Muslim termasuk marah juga. Kemudian dia membawa semua catatan hadisnya yang dia riwayatkan dari Az-Zuhli, dinaikkan ke atas onta, dikirimkan ke Az-Zuhli dan mengatakan, saya kembalikan lagi riwayat hadis saya dari Anda. Itu. Jadi dia tidak mau lagi meriwayatkan dari Az-Zuhli. Dan kemudian di Sahih Muslim, beliau karena mungkin juga masih menghormati dua gurunya ini, maka kemudian beliau tidak meriwayatkan dari Bukhari dan juga tidak meriwayatkan dari Muslim, dari Az-Zuhli dalam Sahih Muslim. Itulah ceritanya kenapa dia tidak meriwayatkan dari Az-Zuhli padahal semua yang lain meriwayatkan termasuk Bukhari. Bukhari itu dalam kitabnya meriwayatkan dari Az-Zuhli walaupun mereka selevel ya, umurnya mirip, umurnya hampir sama. Atau bahkan mungkin lebih, oh ya lebih lebih tua Az-Zuhli sedikit ya. Baik. Lanjut. Kemudian ini nama-nama muridnya yang lain. Abu Umar dan seterusnya adalah nama muridnya. Ini masih nama murid-muridnya. Oh maaf, yang ini tadi ya. Oh dia lanjutannya. Rawa anhu al-Bukhari fi mawadhi' min sahihi. Nah ini. Bukhari meriwayatkan dia dalam beberapa tempat dalam sahihnya. Fataratan yaqulu haddatsana Muhammad. Dia nyebutnya cuma Muhammad saja, enggak Muhammad bin Yahya Adzuli. Fala yansibuhu tidak menyebutkan nasabnya. Wa taratan yaqulu haddatsana Muhammad bin Abdullah fayansibu ila jaddi. Kadang menyebutnya Muhammad bin Abdullah tidak ke Muhammad bin Yahya dinisbatkan kepada kakeknya. Wa taratan yaqulu haddatsana Muhammad bin Khalid fayunsibu ila jaddi abi. Kadang menyebutnya Muhammad bin Khalid itu Khalid adalah kakek buyutnya. Walam yakul fi maudhi'in minha haddatsana Muhammad bin Yahya tidak pernah mengatakan Muhammad bin Yahya. Barangkali juga karena kasus itu Allah alam ya. Tapi kan Bukhari itu sudah selesai menulis hadis waktu itu ya. Saya Bukhari itu sudah jadi setelah sebelum peristiwa itu. Baik, kemudian ini adalah jarah wa ta'dilnya. Bagaimana cara mencari jarah wa ta'dilnya? Ini misalnya Qala Abu Bakar bin Ziyad An-Naisaburi, dia mengatakan, Sami'tu Ibrahim bin Hani yaqul, aku mendengar Ibrahim bin Hani yang berkata, Sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul, aku mendengar Ahmad bin Hanbal yang berkata, Ma qadima alaina rajulun, tidak ada orang yang datang kepada kami saya di Baghdad, a'lamu bi hadithi Zuhri, yang lebih mengatakan hadisnya Zuhri min Muhammad bin Yahya daripada Muhammad bin Yahya. Ini adalah sebuah ta'dil ya, mengatakan bahwa Muhammad bin Yahya Adzul adalah murid Az-Zuhri yang paling hafal, paling mengetahui hadisnya Az-Zuhri. Abu Bakar bin Ziyad mengatakan, wa huwa indi imamun fil hadis. Dia adalah seorang imam hadis. Ini berarti bisa diambil ini sebagai ta'dil, imam dalam imam fil hadis. Dan seterusnya nanti bisa dicari sendiri. Intinya kalau disebut itu ada thiqah, ada imam, ada apis dan seterusnya atau dhaif dan seterusnya itu adalah cara wa ta'dilnya. Kemudian nanti di akhir-akhir biasanya ada, ini ada ceritanya biasanya. Kemudian di akhir-akhir nanti ada tahun wafatnya. Waqala Nasa'i thiqah ma'mun. Ini bisa diambil. Thiqah ma'mun. Nasa'i mengatakan thiqah, dia seorang thiqah dan seorang yang ma'mun, bisa dipercaya.
Abu Bakar bin Abi Daud mengatakan Amirul Mukminin fil hadis, dia adalah Amirul Mukminin, pemimpin dalam hadis. Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatib, Al-Khatib Al-Baghdadi ini, Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan Ahadul A'immah Al-Arifin, salah seorang imam yang arif kepada Allah maksudnya. Al-Hafidhul Mutqinin, Al-Hufadul Mutqinin, di antara hufad yang mutqin, Wathiqatul Ma'munin, thiqah yang ma'mun, dan seterusnya. Ini adalah ta'dilnya. Nah, ini bisa data ini bisa diambil dan kita bisa mengetahui atau mendapatkan apa namanya jilid dan halamannya untuk ditulis di footnote. Dan ini di bisa dipastikan bahwa kita mengambilnya dari kitab primer. Qala Abu Husain Ibn Qani' mata sanah ithnataini wa khamsina wa mi'atain. Ini tahun wafatnya. Meninggal tahun 252, waqila sana sitta wa khamsin wa mi'atain, dan ada yang mengatakan 256. Begitu ya. Oke, coba kita eh, cari yang lain. Ini coba kita misalnya begini. Kalau ini kan Muhammad saja tadi, ya. Tadi ini kalau kita misalnya nggak pakai Jawamil Kalim, kalau Muhammad saja kan kita nggak tahu Muhammad siapa gitu kan, ya kan. Tapi ketika kita klik, oh ternyata Muhammad bin Yahya bin Abdullah bin Khalid Az-Zuhli. Terkenal dengan namanya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Jadi kita tahu, nyari. Contoh lagi misalnya Al-Auza'i. Kalau kita nggak kenal ya tentunya Auza'i ini seorang imam hadis. Kalau yang familiar dengan sanad ya pasti tahu. Tapi kalau kita misalnya pemula nggak tahu. Kan nggak tahu nyarinya Al-Auza'i kalau kita cari di kitab Jarh wa Ta'dil ya nggak ketemu kalau kita langsung nyari Auza'i kan bukan nama ini. Ini adalah nisbah. Maka kita klik di sini akan sebut namanya. Namanya adalah Abdurrahman bin Amr bin Yahmud atau Yahmid. Nama terkenalnya Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Lebih sering disebut Al-Auza'i, tapi nama lengkapnya Abdurrahman bin Amr. Tahun lahirnya 87, meninggal 157 dan seterusnya. Ini jarah wa ta'dilnya, ini seorang imam juga, imam fi nafsihi thiqah faqihun muttaba dan seterusnya. Kemudian Tahdzibul Kamal. Nah, ini di sini nggak ada ternyata. Nah, ini kadang-kadang begitu nih. Di Jawamil Kalim kadang-kadang nggak ada. Tapi kalau kita nyari bagaimana ya gampang. Ini kan sudah ketemu namanya Abdurrahman bin Amr bin Yahmud. Kita cari di Syamilah Abdurrahman bin Amr bin Yahmud. Nggak ada. Berarti susunannya nggak persis begitu. Berarti mungkin Amr, coba Amr bin Yahmud. Nggak ada juga. Ini susah nih. Coba kita pergi ke sini cari informasi apa yang bisa diambil. Misalnya Jarh wa Ta'dil ya. Imamun fi nafsihi. Misalnya kita cari begitu. Imamun fi nafsihi. Ini ya. Ini di footnote tapi kemungkinan ini adalah informasi mana itu. Kita juga bisa lihat di samping ini. Samping kanan. Ini kan judul-judul ya. Abdurrahman bin Amr. Ini nggak ada. Sebentar cari ke bawah. Abdurrahman bin Amr. Nggak ada. Abdurrahman harusnya ada. Ini nih. Abdurrahman bin Amr bin Absah As-Silmi Asyami. Mungkin. Coba.
Bukan. Al-Auza'i. Kalau kita cari Al-Auza'i akan sangat banyak sekali ya. Oke, cari lagi sebentar. Kita lihat biografinya. Namanya Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, benar. Abu Amr. Abdurrahman bin Amr. Kita bisa lihat di sini, cari yang Abdurrahman dari Ain ya. Ain. Abdurrahman. Nah, ini nih. Abdurrahman bin Amr bin Abi Amr. Ketemu juga. Bin Yahmud Asyami Abu Amr Al-Auza'i. Ya, ternyata susunannya nggak persis kan? Abdurrahman bin Amr bin Abi Amr. Kalau tadi saya langsung bin Yahmud. Wasmuhu dan namanya adalah Yahmud Asyami Abu Amr Al-Auza'i. Ya, ini. Nomornya 3918 Ain berarti jamaah berarti kutub sita semua meriwayatkan. Abdurrahman bin Amr bin Abi Amr wasmuhu namanya Yahmud Asyami nama kakeknya. Abu Amr Al-Auza'i kunyahnya Abu Amr Al-Auza'i nisbatnya Imam ahli Syam fi zamani fil hadits wal fiqh. Dia seorang imam penduduk Syam. Syam itu adalah semua yang negara-negara di utara, ya Arab bagian utara. Jordan, Lebanon, Palestina, Syria dan seterusnya itu. Fil hadits wal fiqh dalam ilmu hadis dan juga ilmu fikih. Karena yaskunu Dimashq, dia tinggal di Damaskus, Syria berarti kharij babil Faradis, di luar pintu Al-Faradis bi mahallat Al-Auza', yaitu di tempat atau di mahal ini barangkali semacam wilayah begitu ya Al-Auza'. Summa tahawala ila Beirut, kemudian pindah ke Beirut. Beirut di Lebanon sekarang. Jadi dari Syria ke Lebanon. Fasakanaha murabitan ila an mata fiha. Kemudian dia tinggal di sana murabitan sambil berjihad. Ya, murabit itu artinya dia orang yang tinggal, orang yang pasukan yang menunggu perbatasan, menjaga perbatasan. Ila an mata biha sampai dia meninggal. Rawaan ini adalah nama guru-gurunya Ibrahim Tharif, Ibrahim bin Mar dan seterusnya. Kemudian ini tentunya sangat banyak karena dia seorang imam. Kemudian rawa anhu murid-muridnya Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Fazari, Ibrahim bin Yazid bin Qadid, Ishaq bin Abi Yahya Al-Ka'bi dan seterusnya. Kemudian nanti jarah wa ta'dilnya kita bisa cari di sini agak belakang. Misalnya Abu Hatim mengatakan imamun muttaba' lima sami' adalah imam yang diikuti karena dia telah mendengar atau atas apa yang dia dengar, atas hadis yang direwatkan maksudnya. Qala Abu Mushir an Haql bin Ziyad. Haql bin Ziyad mengatakan ajab al-Auza'i fi sab'ina alf mas'alah au nahwiha. Al-Auza'i menjawab 70.000 masalah fikih maksudnya. Au nahwa atau sekitar itu. Wa qala Abdul Hamid bin Abil Ishrin sami'tu amiran kana bis sahil wa qad dufna al-Auza'i wa nahnu indal qabri yaqulu rahimakallah ya Aba Amr faqad kunta akhafaka akthar mimma wallani. Ini ya tidak dikutip nggak apa-apa ya, agak panjang dan tidak terlalu ta'dil ya. Sufyan bin Uyainah mengatakan kanal Auza'i imam. Ya, ini bisa diambil bahwa Auza'i adalah seorang imam, yakni ahli zamani. Dan seterusnya, kemudian kalau nyari nyari tanggal tahun wafatnya di belakang biasanya.
Matal Auza'i fil Hamam. Nah ini. Auza'i meninggal di Hamam, tapi tidak ada tahunnya di sini. Oh ini ada. Wabiha mata sanata sab'in wa khamsina wa mi'ah. Dia meninggal di sana di Beirut tahun 157. Ya begitu ya. Contoh satu lagi. Oh ini mas maaf. Ini kan kita baru nyari di Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal ini memang agak banyak informasinya. Kita bisa nyari juga di Taqribut Tahdzib. Taqribut Tahdzib lebih ringkas. Pergi ke Taqribut Tahdzib. Taqribut Tahdzib karya Ibnu Hajar ini adalah ringkasan dari Tahdzibut Tahdzib dan Tahdzibut Tahdzib adalah ringkasan dari Tahdzibul Kamal. Kita ambil misalnya Abdurrahman bin Amr ini ya. Ini nggak usah kita buang dulu Tahdzibul Kamalnya. Biar takrib saja. Abdurrahman, cari yang Abdurrahman Ain. Man ismu Abdurrahman? Nah, ini Abdurrahman bin Amr. Abdurrahman bin Amr bin Abi Amr Al-Auza'i ini ya, nomor 3967. Abu Amr Al-Faqih thiqatun jalil minas sabi'ah. Mata sab'in wa khamsin. Meninggal tahun 57, maksudnya 157 ya, 157. Nah, ini lebih ringkas kan, thiqatun jalil begitu saja. Ini sudah cukup sebenarnya kalau kita ambil. Dan ada halamannya, halaman 347 nomor 3955. Oh, salah dong ini. Nomornya salah. Nomornya ini 3967. 55 itu yang pertama, yang di halaman ini yang pertama 55. Iya. Jadi nomornya yang ini 3967. Halamannya ini. Informasi kitabnya di sini. Begitu ya. Jadi untuk nyari biografi kita bisa menggunakan dua ini. Tapi ada yang lebih mudah sebenarnya, yaitu menggunakan Jami' Al-Khadim Al-Haramain. Jami' Khadim Al-Haramain. Nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Tapi yang ini kita lanjutkan ke menu yang sini. Tadi itu mencari rawi ya. Menu sini ini ada menu yang lain, ada syawahid misalnya. Ini takhris yang kemarin kita belajar ini. Ada syawahid. Syawahid itu berarti sama takhris tapi dia menyebutkan sahabat lain kalau ada ya. Disebutkan sahabat lainnya. Hadis yang sama tapi sahabat yang lain. Ma'ajim ini adalah makna kata. Jadi kalau kita misalnya klik begini, Muslim. Muslim dari kata salima, assalam wa salama dari lisanul Arab. Atau dari Tahdzibul Lughah kita ambil juga bisa. Bisa dari kitab yang lain. An-Nihaya fi Gharibil Athar. Tapi tidak selalu presisi ya. Kita tetap harus baca-baca lagi, teliti lagi. Ini kadang-kadang tidak pas. Jadi kata yang di sini itu nanti bisa dicari di sini ya. Ini adalah gharibnya. Oke, al-hukmu 'alal matni. Hukum terhadap matan ini ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif dan seterusnya. Tapi dalam bentuk bagan seperti ini ya. Artinya kita tidak bisa tahu nih yang mana yang hasan, mana yang dhaif. Dalam bentuk persentase nih. Yang sahih 31%, hasan 36%. Kita nggak tahu yang mana. Syuruh ini adalah syarahnya. Syarahnya. Kemudian tabwib. Syuruh ini nggak selalu ada ya. Syuruh ini nggak selalu ada. Kalau dia Sahih Bukhari ya pasti ada. Tapi kalau yang lain kadang nggak ada. Kalau misalnya Sunan Nasai barangkali nggak ada. Tabwib inilah babnya dari kitab Al-Janaiz dalam Sahih Bukhari. Bab ini, bab Maja fil Janaiz, kemudian babul amri bit tabil Janaiz. Dan kemudian ini hadisnya. Kira atau masdar kalau kita membaca langsung dari kitabnya. Kemudian bitaqatul kitab, informasi mengenai kitabnya ini ada ya. Dan ada jilid dan halaman bisa dipakai. Tetapi sekali lagi tidak semua kitab di Jawahirul Kalim dijelaskan jilid dan halamannya. Kalau Bukhari ini kebetulan dijelaskan.
Baik, begitu ya untuk hari ini. Nanti yang terakhir akan saya jelaskan mengenai Jami' Khadim Al-Haramain. Eh, ya sebagai pelengkap supaya sebenarnya dia kalau Jami' Khadim Al-Haramain ini agak mirip. Agak mirip sekali dengan Jawami'ul Kalimnya. Agak mirip sekali, sangat mirip sekali. Tapi dia ada kelebihan yang lain yaitu mengenai biografi rawi. Tapi kalau informasi di sini agak mirip. Demikian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam.